Berarti orang-orang yang beragama yang fokusnya hanya untuk formalitas, gampang berarti bisa berpindah agama. Ibadah kalian nggak ada apa-apanya. Mereka jenis orang yang sholat tuh nyampe berdarah-darah jidatnya. Tapi mereka jenis manusia yang paling Allah benci. Karena agamanya cuma nyampe tindakan, nggak nyampe. Bacaan Qurannya pun nggak nyampe ke hati, cuma nyampe kerongkongan. Kasturi. Kasturi. Nah, saya kasih ke dia. Karena kalau Mongol yang pakai ke gereja, tadi kira udah pindah agama Mongol. Ada orang yang cuman bawaan lahir lah, emak gua Islam, bapak gua Islam, emak gua Kristen, ya mau tidak mau gua jadi Kristen. Yang ngikut. Iya kan. Tapi kalau bilang, Bang Mongol udah pengikut Nabi Muhammad, belum kesana. Masih dalam tahap melangkah. Ya, mengikuti tuntunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabatku semuanya, gimana puasanya teh? Lancar? Udah ada yang bolong belum? Kalau bolong dicatat, nanti jangan lupa dibayar setelah Ramadan ya. Dan mudah-mudahan yang paling penting amalnya mengubah diri kita jadi tambah baik. Dan masih hari ini bareng dengan sahabatnya Koko, yang Koko lagi belajar banyak banget dari beliau. Bang Mongol, sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Aman Pak Ustadz? Hah? Puasanya? Alhamdulillah masih diizinkan aman. Ngomong-ngomong pernah puasa, Bang Bang? Bulan puasa sih dulu ya. Dulu otomatis waktu masih sebelum jadi seniman ya. Karena kebetulan saya tinggal di daerah yang mayoritas muslim, otomatis warteg tutup. Mau tidak mau secara tidak langsung berpuasa. Tetapi kalau apakah di ajaran agama Mongol Kristen puasa itu ada? Ada Pak. Ada Pak Ustadz, ada beberapa yang puasa hari Jumat. Oh gitu ya. Ya, ada yang puasain. Tapi kalau Mongol pribadi, Mongol tidak pernah menjalankan. Maksudnya, sudah tidak lagi berpuasa. Masya Allah. Karena buat Mongol, percuma Mongol gak makan gak minum, tetapi muka kita penuh dengan tidak terlihat marah-marahin orang, mukanya aja, iya kan? Mendingan sekedar nahan lapar dan haus doang. Kan nggak ada fungsinya. Jadi mendingan ya udah kalau seandainya Mongol punya rezeki lebih, berbagi dengan orang-orang sekitar. Itu Mongol paling sering, karena dan saya lebih seringnya ke panti jompo. Pak Ustadz. Jadi orang kan nanya, kenapa Kak Mongol kalau berbagi tidak ke panti asuhan? Karena panti asuhan sudah terlalu banyak orang yang menyumbang. Tetapi panti jompo atau panti werda itu sedikit banget orang yang datang. Padahal mereka juga butuh dihibur. Karena biar bagaimanapun kita nantinya akan ke situ. Bukan ke panti jomponya. Kita juga akan mencapai usia yang sama dengan oma-opa yang di dalam. Tapi kan sekarang Pak Ustadz, kita bicara tentang agama nih di Indonesia. Kita diakui agama itu sudah ada 7 ya. Ya kan? 7 Islam. Dulu zaman sekolah masih 5. 6 apa 7 ya? Islam dengan Konghucu ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Berarti sekarang udah 6. Dinyatakan sah. Dulu kan hanya 5 ya, 5 agama. Sekarang udah 6 dengan Konghucu. Dan yang dengan kondisi agama di Indonesia yang banyak, ya alhamdulillah sih kita masih diakui oleh dunia bahwa salah satu negara yang agamanya banyak tapi toleransinya masih terjaga. Ada memang riak-riak di tengah-tengah masyarakat, tetapi itu hanya segelintir, tidak membuat bangsa kita ditakuti oleh negara lain karena agamanya banyak, takut pertikaian. Justru kita mah fine-fine aja sampai hari ini. Oknum aja lah ya. Nah, sekarang agama di kita ini hanya sebatas status, syarat atau bahkan pelengkap diri. Biar di KTP agamanya ada. Padahal kadang nggak dijalanin. Ya kan, tapi sebelum kita mau ngelanjutin, kita nonton video dulu. Ayo sahabatku, kita tonton videonya bersama-sama. Nggak setuju. Kenapa? Karena itu merupakan the way of life seseorang gitu ya. Itu nggak cuma syarat. Kalau kita ngomong syarat kan mungkin sebagian orang kan menganggap agama sebagai syarat menjadi penduduk gitu, atau menjadi penduduk Indonesia diharuskan beragama gitu ya. Cuman agama itu mendeskripsikan bagaimana kita harus bertindak dan bagaimana kita harus berperilaku sebagai pedoman dari manusia lahir sampai manusia meninggal. Sekedar syarat, nggak setuju. Kenapa ya, Mak? Agama itu bukan syarat ya sebenarnya ya. Jadi agama itu emang udah wajib
sudah ditentukan apa yang harus dilakukan. Jadi itu bukan syarat. Kalau melihat sekarang sih orang-orang kayaknya setuju ya. Soalnya banyak tuh orang-orang yang dia sebenarnya agama apa yang dilarang tapi dia tetap dilakuin gitu. Istilahnya Islam KTP lah gitu. Banyak tuh teman-teman saya juga, saya sih enggak setuju. Kenapa memang? Agama tuh kayak semuanya tuh kayak titik awalnya tuh di agama gitu. Jadi kayak nggak setuju kalau itu cuma syarat aja. Jadi kayak semuanya butuh agama. Itu nggak setuju sih. Soalnya agama itu kayak panggilan dari hati lah ya. Kalau ditanya ke Mongol, setuju gak agama itu hanya sebatas syarat? Kalau buat Mongol sih agama itu salah satunya mungkin dari sekian, buat Mongol tuh penuntun hidup. Jalan hidup. Tadi ada yang jawab juga, way of life. Iya. Tetapi dari 3 kali video, orang yang pertama dari tadi nggak ganti-ganti. dia terus loh. Dari 1, 2, 3 berarti dia udah dapat 1,5 juta nih. Jadi, tapi kalau dari Pak Ustadz gimana nih? Agama sebenarnya apa nih? Sepakat kalau tadi tentang way of life. Dalam artian kadang gini lah ya. Kalau kita pengen jadi pemain bola aja, belajarnya ya ke Lionel Messi, jangan ke Chef Juna, nggak nyambung. Ya, tapi dia bisa main bola. Bisa. Tapi cuman kan ya istilahnya setengah jam untuk bisa dapetin ke gawang gitu. Iya, jadi istilahnya cari ke yang paling baik. Maka ketika istilahnya ya kita mati bakal bahagia pengen, sukses pengen, mulia juga pengen. Nggak cuma di dunia dan akhirat kalau bisa. Tapi ternyata manusia yang paling mulia dunia akhirat, paling jadi manfaat bagi banyak orang. Contoh kami meyakini misalkan Rasulullah SAW, beliau beragama, jalanin apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, hasilnya seperti itu. Maka Masya Allah, kalau ternyata istilahnya kita benar pengen menggapai itu juga, terus nggak mau ngikutin contohnya, berarti sejauh ini kita hidup gimana berarti? Ngarang gitu. Pantasan masih gampang sedih melulu, berarti soalnya masih ngarang melulu. Sedangkan tuntunan udah jelas. Ya, jadi tinggal kita mau ngikut atau enggak sebetulnya mah. Jadi sepakat sebagaimana Bang bilang tadi, ya, berarti panduan hidup. Agama itu berarti bukan hanya sebatas formalitas ya. Iya. Kalau cuma dijadiin syarat doang pasti kelihatan nanti hidupnya. Berarti orang-orang yang beragama yang fokusnya hanya untuk formalitas gampang berarti bisa berpindah agama. Betul. Karena kan dia tidak melekat erat. Kayak pohon, kalau anggreknya itu melekat dengan pohonnya, inangnya, ya kan mau dicabut bagaimanapun butuh effort lebih. Nah juga sama berarti kita dalam beragama berarti kita harus melekat erat pada perintahnya berarti ya. Bahkan yang di episode pertama kan bilang bahwa bahkan yang benar-benar yang beriman ya tadi, bahkan nomor satunya tadi rukun Islam ya di syahadatnya. Yang lain 2, 3, 4, 5 sholat, zakat, puasa, hajinya justru adalah konsekuensi dari yang pertama. Karena kalau misalkan sekedar sholat, dia bisa ruku, bisa sujud. Orang Jepang misalkan bikin robot yang setiap hari gerakannya ruku, sujud. Tapi dibilang beriman nggak? Ya nggak. Ada robot. Di Pondok Indah tuh kalau kita makan Jepang, keluar robotnya. Terus dia begini. Iya, tapi kan jatuhnya ya nggak dianggap orang dan tidak dianggap itu jadi sebuah kebaikan. Malah yang dipuji kan orangnya. Manusia bisa bikin ginian ya. Dan kadang itu dia aneh. Ketika ngelihat sesuatu yang luar biasa, dipuji manusianya. Tapi kadang tidak muji yang nyiptain manusianya yang lebih luar biasa lagi. Tuh. Jadi buat sahabat Kui, jangan hanya dianggap sebagai sebuah formalitas yang namanya agama. Agama itu kan pasti ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapai tingkatan yang lebih. Karena beragama itu kan pasti ada level-levelnya kan Pak Ustadz. Ya kalau kayak kita lah nih baru pertama kali gitu menjadi seorang muslim, mungkin kita baru bisa Al-Fatihah. Ya kan belum bisa Anas, belum bisa ayat kursi, surat-surat yang lain kan. Tapi kan di saat kita beragama melekat erat, terus kita perintahnya kita jalani, pasti kan kita levelnya akan naik kan. Betul. Dengan kita naik berarti fokus hidup kita akan lebih berubah. Berarti udah bener agama bisa menjadi penuntun. Karena asalnya udah gitu manusia bisa salah sih soalnya Bang. Sedangkan kita yakinnya apa yang datang dari Allah, ya Allahnya nggak mungkin salah. Kalau dia salah, ya bukan Allah. Berarti sama kayak prinsip kami di Kristen. Gimana tuh? Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu pasti mendatangkan kebaikan. Ada keyakinan seperti itu ya. Iya. Jadi nggak mungkin itu mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Karena dari konsep awal kita menabur yang baik itu,
Kan nggak mungkin lah kita nanam rambutan terus tahu buahnya kedondong. Ya kan? Gitu. Tapi untuk menjadi seorang yang beragama itu, apakah sama dengan orang yang beriman? Nah, karena ini kan dibedain. Ada orang beragama, ada orang beriman. Nah, levelnya yang mana nih yang lebih kita tuju? Apa jadi orang yang beribadah atau menjadi orang yang beriman? Kan ya kalau di Islam ada dibedain, ada muslim, ada mukmin ya. Muslim sekedar dia yang sudah bersyahadat, dia sudah menjadi seorang Islam. Syarat menjadi seorang Muslim hanya bersyahadat. Tapi kalau yang nyampe benar-benar menjalankan itu dia mukmin. Dan kalau pengen bicaranya orang yang bisa jadi bahagia, kayak contoh di Quran surat 16 An-Nahl ayat 97-nya. Man amila solihan, siapa yang beriman lalu dia beramal soleh, min zakarin wa unsa, dari laki-laki maupun perempuan, fahuwa mukmin, dan dia beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik untuk dirinya. Jadi kadang ketika ada orang yang istilahnya tahu tapi tidak diamalin, unik ulama terdahulu tuh bilang kayak gini. Misalkan ya ada orang mengetahui bahwa kayak tadi lah ya, bahwa kalau kita berbuat baik yang nuai kita juga. Terus tapi dia nggak mau ngamalin berbuat baik. Maka itu ibarat seperti keledai membawa sekarung buku. Bukunya kalau dibaca sama manusia tuh jadi manfaat, bisa bikin orang itu jadi orang hebat, dia punya prestasi dan lain-lain. Tapi karena yang bawa keledainya gitu nggak jadi apa-apa. Karena nggak dibaca, nggak diamalin, padahal diangkut tuh ada di punggungnya. Itu tuh. Teman-teman, sahabatku. Di toko buku banyak menjual buku-buku agama yang bisa membangun iman kita. Betul, membuat kita jadi baik. Iya kan, bisa membuat kita lebih baik. Beli dan baca. Karena menurut peribahasa, membaca itu adalah jendela dunia. Masya Allah. Berarti kalau kita nggak baca, nggak ada jendela rumah kita. Gelap berarti. Ya kan? Jadi ada Quran, dibaca mah. Jangan cuman ditaruh pajangan di lemari. Wah, kita beli ini di Medina. Wah, gue kemarin waktu berangkat haji gue beli Quran nih. Tulisannya emas asli. Tapi nggak dibaca. Iya, nggak diamalin lagi. Udah begitu. Nggak diamalin, jangankan mengamalkan, membaca aja enggak. Karena kalau dengan kita membaca, kita bisa mengamalkan ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Kalau kita nggak baca, kita mengamalkan, berarti kan kita nggak ada tuntunan. Nanti berbuat aja bisa jadi salah. Ngamalin tanpa ilmu. Izin ngomong, ada renungan kayak gini ya. Karena tadi kita bahas tentang kebaikan, sumber kebaikannya dari mana. Maka kadang kita mesti mikirin juga, kita berbuat ibadah ya, orang sering ngaji, itu dampaknya seperti apa ke kita. Ada dengan kayak gini, sahabat mulia yang juga sepupu dan menantunya Rasulullah, namanya Ali bin Abi Thalib. Ngomong pasti pernah dengar. Tahu. Beliau kan wafatnya dibunuh. Yang bunuhnya namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Singkat cerita, Nabi pernah ngingetin, Abdurrahman ibnu Muljam ini adalah jenis golongan orang yang Nabi waktu masih hidup ingetin, akan datang segolongan kaum nanti yang sholatnya kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang mereka. Ini kaliannya bukan ke kita loh, tapi ke sahabat Nabi yang kualitas ibadahnya segitunya. Tapi disebut ibadah kalian nggak ada apa-apanya. Mereka jenis orang yang sholat tuh nyampe berdarah-darah jidatnya. Saking sering banget sholat. Bacaan Quran kalian nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Mereka baca Quran sampai parau suaranya. Tapi mereka jenis manusia yang paling Allah benci. Karena agamanya cuma nyampe tindakan, nggak nyampe. Bacaan Qurannya pun nggak nyampe ke hati, cuma nyampe kerongkongan. Bayangin, mengkafirkan Ali, bahkan dibunuh. Padahal Ali itu ya kita tahu keutamaannya di dalam Islam, 1 dari 10 sahabat yang dijamin surganya, salah satu penerus Rasulullah, salah seorang khulafaur rasyidin, dan segala macam kemuliaan lainnya. Tapi ngebunuh, disebutnya orang-orang Khawarij. Di hadis yang lain, ada Nabi lagi kumpul sama para sahabat di masjid. Rasul bilang, lihat dari pintu, nanti bakal datang seorang ahli surga. Datang seorang sahabat yang tidak dikenal, jenggotnya basah dengan wudhu, dan itu disebut oleh Rasul 3 hari berturut-turut. Orangnya sama terus. Padahal bukan sahabat yang terkenal seperti nama-namanya sering kita dengar. Salah satu anak dari sahabat terkenal, sahabat Nabi juga, Abdullah bin Amr bin Al-As, izin ke rumah ke orang itu. Boleh nggak saya nginep di rumah, lagi ada masalah sama ayah saya? Oh mangga, silakan. Tapi nggak ngomong mangga juga sih, kan bukan orang Sunda beliaunya. Ya, udah gitu diizinin nginep. Niatnya pengen tahu amalannya apa sih sampai Nabi sebut sebagai ahli surga 3 hari berturut-turut. Diperhatiin selama 3 hari, ibadahnya biasa, tahajud kadang iya kadang enggak, bacaan Quran juga ya ala kadarnya, bener-bener yang wajib doang.
Setelah 3 hari jujur, sebetulnya saya nggak ada masalah sama ayah saya. Cuman saya penasaran kenapa Rasul sebut engkau ahli surga. Dijawab, seperti yang kau lihat. Nggak saya tambahin, nggak saya kurangin. Lalu dia menjawab, cuman saya nggak pernah menginginkan keburukan ke orang lain. Nggak pernah iri, dengki dengan kebaikan yang orang terima. Dan nggak pernah terbesit pengen berbuat buruk ke orang lain. Tidur pun dalam keadaan selalu udah maafin siapapun kalau ada orang berbuat zolim kepada dia. Ibadahnya standar, nyentuh ke hati. Sampai kadang-kadang ada nasihat dari guru kayak gini. Kita ngaji itu salah satu tujuannya buat makin tahu kelemahan diri. Bukan malah makin jago nyari kelemahan orang lain. Yang gitu tuh yang neraka. Yang kayak gitu tuh yang harus dibakar di neraka. Kita nggak pernah disuruh jadi hakim. Nah ini dia yang repot. Maka kita ibadah tuh udah ngerubah diri kita jadi kayak gimana. Karena justru harusnya makin baik. Jangan sampai badan aja doang gerak. Nggak nyampe ke hati. Naudzubillah malah ngerasa sombong. Berarti percuma ya. Kalau cuma nyampe di kerongkongan doang. Ada yang percuma. Kalau bahasa anak Jaksel cuma sampai di jakun. Nyelip di gusi. Iya. Jadi tapi ada banyak orang yang mengaku memiliki agama tapi tidak mencerminkan sebagai seorang yang beragama dan tidak menjalankan kewajibannya. Mungkin belum tahu kali ya, atau belum yakin bahwa apa yang disampaikan di Al-Quran dan hadis-hadis Nabi adalah benar-benar tuntunan untuk jadi baik. Padahal di sini Koko sendiri bersaksi, Bang Mongol yang belum Muslim saja sudah menjalankan dan mendapat kebaikannya. Ada orang yang akhirnya berbuat baik ke Bang Mongol gara-gara Bang Mongol juga baik ke mereka. Dan Bang Mongol berbuat baiknya karena ngikutin Rasulullah. Terus mau sampai kapan lagi kita akhirnya ya ngadi-ngadi jalan teh hidup teh sesuai yang aku suka doang. Ini saksi hidup. Kalau ini di luar studio tuh ada Mongol bilang saudara Mongol, dia driver yang nganterin Mongol kemana-mana. Beliau beragama Muslim. Oke. Saya saking saking kerasnya ke dia, Mongol bilang kalau dia nggak sholat Jumat, dia Minggu masuk gereja. Serius. Sampai dibilang gitu? Serius. Tanya orangnya masih ada di bawah. Suruh sumpah pakai Quran. Dia Islam taat sampai hari ini. Orang tuanya yang tidak menyetujui anaknya kerja dengan bos yang tidak seagama. Itu orang tuanya sampai gemeter nangis. Masya Allah. Anakku bisa berubah Pak Mongol. Anakku sholatnya nggak pernah gagal. Jadi karena buat Mongol agama kan masing-masing, akidah yang menjalani masing-masing. Nah sebisa mungkin saya mengingatkan kan wajib hukumnya. Ya kan? Karena di Nabi Muhammad juga bilang begitu. Kalau ada orang yang berbuat jahat engkau diam, berarti engkau orang termasuk orang bodoh. Membiarkan kezaliman. Iya toh? Jadi kalau ada orang jahat atau orang yang perlu engkau ingatkan untuk kebaikannya, ingatkan. Karena engkau pun akan mendapatkan pahalanya di saat dia melakukan kebaikan itu. Jadi orangnya ada sampai sekarang. Bahkan lebih parah lagi, Pak Ustadz. Apa lebih parah? Kalau dia sholat Jumat, dia datang ke musola udah jam 12:30. Telat tuh. Minggu ke gereja. Jadi kalau bisa jam 11 lu udah rapi, udah berangkat. Iya. Nah, bahkan sunnahnya sudah mandi, sudah wangi. Mandi kan, udah mandi. Dan dia nggak pakai minyak wangi yang di mal-mal itu Pak Ustadz. Saya punya teman banyak. Mereka baru pulang dari Tanah Suci. Bawa minyak wangi nih. Mongol nih oleh-oleh ya ini gaharu. Bau ada tuh. Kasturi. Nah saya kasih ke dia. Karena kalau Mongol yang pakai ke gereja tadi kira udah pindah agama Mongol. Nah Mongol mau nanya nih. Kalau menurut Pak Ustadz itu orang beragama itu orang-orang yang ingin beragama tuh harus yang seperti apa? Yang ingin beragama ya, bukan yang sudah beragama. Karena kan ada orang yang cuman bawaan lahir lah, emak gua Islam, bapak gua Islam, emak gua Kristen, ya mau tidak mau gua jadi Kristen. Yang ikut. Iya kan? Nah, bagaimana untuk menjadi seorang yang beriman sampai bisa ke tahap yang paling sempurna tuh salah satunya mukmin itu bagaimana? Apakah harus dari niat hati atau? Ya niat mah penting banget dalam misalnya. Karena niat itu ibarat alamat. Secanggih-canggihnya ekspedisi alamatnya salah. Ya nggak nyampe-nyampe juga. Betul. Makanya bahkan banyak yang diawali dari kepahitan dulu juga Bang. Ada yang udah kelilit pinjol dulu. Udah hancur dulu. Rungkat main judi. Baru akhirnya nyari. Ya nggak masalah juga sih. Karena memang seperti apapun masa lalunya. Selagi akhirnya berhasil nyari Allah. Masa depan mah bismillah. Kalau Allah udah pengen bolak-balikin kehidupan. Fajar sad boy sekedar nangis di pinggir jalan,
takdirnya terkenal berangkat tuh. Semoga dia jadi orang yang soleh, insya Allah. Tapi kalau udah takdir, ada yang udah berusaha live TikTok mandi lumpur, dikasih mawar gampar pakai sendal, terkenal enggak, jeding iya. Allah nggak takdirin kayak gitu ya, nggak bisa jika jadi apa-apa juga. Kalau Pak Ustadz dari judi berangkatnya? Dulunya punya usaha kasino, terus akhirnya ya udah ditutup karena setelah menurut saya waktu itu udah nyobain semua hal yang kata orang itu bisa jadi kebahagiaan. Tapi selalu bahkan ditemui orang yang punya lebih daripada yang saya punya, tapi justru jauh lebih tidak bahagia daripada sayanya. Dan saya selalu bisa lebih menemukan orang yang tidak memiliki apa yang saya punya, tapi bisa lebih bahagia daripada sayanya. Padahal dia, nah ini jadi pertanyaan nih. Saya juga begitu loh Pak Ustadz. Iya kan? Sempat cerita. Saya makan di restoran bintang 5. Sekali waktu saya pergi ke satu tempat, saya lihat di warteg. Ada salah satu orang terkaya Indonesia makannya di warteg. Kan kita bingung. Kenapa kita yang maksa di atas sampai tenderloin well done and well good welcome. Biar tekor asal kesohor itu namanya. Tapi kalau dari sisi Mongol sih Pak Ustadz, kalau beragama itu adalah balik lagi ke diri kita. Semuanya adanya di kita. Hidayah itu kalaupun datang ke kita tapi kita nggak take it, kita nggak ambil itu, dia akan loss. Ada rentang waktu untuk dia tetap, tapi kalau kita tetap dengan kondisi keras kepala, kalau bahasa orang tua zaman dulu tegar tengkuk, batu, momen itu akan lewat. Dan itu merupakan sebuah kehilangan paling besar dalam hidup dengan kita tidak mengambil momen yang ada. Saya juga jelek Pak Ustadz, jujur aja. Saya sama Sad Boy 11-12. Bahkan Sad Boy masih lebih mancung hidupnya. Ya kan? Tapi kalau memang udah Allah izinkan dia mengecap kenikmatan dunia, tapi dengan dia tidak melupakan siapa yang memberi, pasti karir akan bertahan. Betul. Dan itu juga saya alami. 13 tahun loh Pak Ustadz, saya stand up comedy terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Masya Allah. Karena momen saya ambil, saya mencoba mengambil itu dengan indah, saya mengamalkan apa yang digariskan oleh Tuhan. Apa do and done-nya saya lakuin. Jadi saya bukan cuma sebatas beragama, tetapi saya udah menjadi pengikut setia. Tapi kalau bilang, Bang Mongol udah pengikut Nabi Muhammad, belum ke sana. Masih dalam tahap melangkah. Ya, mengikuti tuntunan. Izin tanya boleh ya Bang ya? Iya. Kesuksesan yang Bang Mongol raih sekarang, punten, menurut Bang Mongol pertolongan Allah atau memang perjuangannya Bang Mongol, skillnya Bang Mongol? Oh nah, saya 1000% percaya itu pertolongan Allah. Pertolongan ya. Serius. Kenapa Pak Ustadz saya ngomong selalu itu adalah pertolongan Tuhan di setiap acara manapun? Karena buat Mongol, Sulawesi Utara itu menghasil orang cantik dan ganteng terbanyak di Indonesia. 3 provinsi menghasilkan orang cantik dan ganteng Indonesia itu ada 3 provinsi. Ya. Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Utara. Oke. Ini Jawa Barat nih, Bandung, Bogor, Cimahi, Garut nih, cantik banget, Manado banget. Orang Bogor. Ya kan? Sukabumi. Padang. Ya. Sumatera Barat. Cakep, cantik, seabrek-abrek. Kenapa aku yang tidak secantik, seganteng itu bisa? Kalau karena kemampuan diriku, saya kalah sama Radit dan Panji. Saya kalah sama Ernest Prakasa. Saya bisa kalah sama Aco. Boris Bokir bisa kalah. Orang saya bukan stand up komedian kok. Kan saya hanya dijebak di situ. Di Komedi Cafe Kemang. Ada yang nulis nama, terus pas dipanggil, teman Mongol namanya Bang Eka Siregar yang ngasih. Kalau ini ada yang mau nyoba nih, kita panggil nih, namanya lucu juga nih. Mongol kata, kenapa nama gua dipanggil? Teman-teman bunyi, lu kalau nggak bisa, berarti lu bener Mongol. Itu kalimatnya masih hidup nih, saksi hidupnya. Ya kan, daripada saya dituduh itu, sedangkan saya tidak, ya saya maju. Nah itu momen Pak Ustadz, itu kan momen itu muncul kita ambil. Nah di saat kita ambil,
akidah yang kita pelajari, yang dari saya belajar tentang Nabi Muhammad, saya belajar tentang Yesus Kristus, karakter diri mereka, menghadapi masalah, menghadapi cobaan. Ada di Quran, ada di buku yang Mongol pelajari, ada di Alkitab, Mongol praktekin. Masya Allah. Enggak Pak Ustadz, sampai hari ini alhamdulillah, puji Tuhan saya aman-aman aja dalam berkarir. Didukunin mau di banyak Pak Ustadz. Di rumah Mongol bahkan di pagar ditaruh ayam itu loh sama kepalanya, dagingnya hilang tapi daleman-daleman ayamnya tuh utuh sampai kaki digantung di pagar. 2 tahun Pak Ustadz. Saya tulis di pagarnya di tempat dia gantung ayamnya. Saya bilang dagingnya jangan diambil, taruh bareng. Ada lagi bawang putih 5 siung, ditusuk di besi kuningan, dilempar di jendela kamar Mongol. Bawang putihnya Mongol buang, besinya Mongol bari pasar baru dilebur jadi cincin. Kan lumayan cincin kuningan obatnya cuma beraso. Dan kalau Allah nggak ngizinin, udah nih nggak terjadi apa-apa. Nggak jadi. Dan kalau dukunnya ngaco. Kita bukan karena izin Allah, nggak mungkin kita ketemu Pak Ustadz. Cengli. Ya kan? Anda siapa, saya siapa. Kita belum pernah ketemu. Saya cuma dapat berita Pak Ustadz lewat Instagram, saya lewat YouTube. Saya tanya sama Ko Brian. Orangnya lucu juga Ngol. Imut kayak Jimmy Lin. Pemain film Cina zaman dulu. Sama Boboho ya Boboho. Iya sama Boboho sama siapa? Kue Fuceng. Ron Kwok. Tapi Mongol nih mau nanya buat Pak Ustadz nih. Ini buat anak-anak muda nih. Kalau orang tua Pak Ustadz, kalau dia ada keke sama Muslim, dia akan sampai matinya dia akan Muslim. Kalau dia udah Kristen sampai mati Kristen. Tapi ini generasi Z, Pak Ustadz. Generasi Z kita sekarang diperhadapkan dengan banyak hal. Bahkan mereka lebih mementingkan yoga daripada sholat. Kan banyak sekarang dibuka di mana-mana tempat buat yoga, belajar tantra. Padahal kan di agama kita tuh udah ada sholat Jumat datang. Kadang nggak hadir. Bahkan ada lagi pindah agama cuman gara-gara cewek. Gimana tuh Pak Ustadz ngadepin anak-anak muda yang harus tetap teguh imannya? Apa yang harus dilakukan? Miris sih memang, tapi saya ngelihatnya mereka jadi ladang dakwah lah. Alhamdulillahnya kita itu dakwah itu dibilang baru suksesnya bukan ketika banyak yang mualaf gara-gara kita, juga bukan ketika masjid ramai gara-gara kita yang ceramah. Dari sudut pandang yang bicara, dakwah itu baru sukses sesederhana ketika aku ngomongnya ikhlas lillahi ta'ala karena Allah aja. Bisa jadi ngajar ngaji di desa yang santrinya cuma 1 tapi ikhlas lillahi ta'ala lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang datangnya jutaan tapi dia terlena lalu lupa bahwa popularitas itu hanya alat untuk memperkenalkan Allah ke banyak orang. Dia malah ngagung-ngagungin diri sendiri. Rugi. Kita meninggal nggak pernah disuruh harus centang biru dulu. Kita meninggal nggak harus disuruh punya saldo minimal berapa dulu. Jangankan gitulah. Kita mau sedekah, bangun masjid yuk sedekah. Ternyata masjidnya belum jadi, kitanya wafat duluan. Kita kalau di Islam percaya di hari akhir nanti kita dikasih buku catatan amal kita. Misalkan kita coba cek. Kok nggak ada? Nanya ke Allah, ya Allah engkau pasti tahu di tanggal segitu, jam segitu saya sedekah. Kenapa nggak kecatat di sini? Nggak mungkin malaikatnya ketiduran. Tidak mungkin Allahnya nggak jawab. Ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak mungkin. Di dalam Islam duit masih di kantong, jangankan duit udah keluar, duit masih di kantong, hati udah niat, udah dapat pahala niat tuh. Apalagi kalau dilakuin berkali-kali lipat pahalanya. Enak kan urusan manusia mah 1000 kebaikan bisa hilang gara-gara 1 keburukan. Kalau ke Allah 1000 kesalahan kita ada 1 aja amal kita yang Allah ridho, Allah punya kuasa ngampunin 1000 yang lainnya. Urusan mana lagi yang paling enak kalau nggak sama Allah? Terus masih belum nyari Allah selama ini. Ada masalah, telepon ini dulu. Ada masalah, WA ini dulu. Giliran buntu, baru ambil wudhu, sujud. Memang telat. Tapi kadang hidayah Allah nggak ada yang tahu. Ada yang masetnya 60 tahun, baru tobatnya umur 60. Kata Rasulullah, selagi nyawa belum nyampe kerongkongan, tobat masih diterima. Kalau Allah emang udah benci kita gara-gara dosa kita, udah Allah matiin tuh kita lagi maksiat. Surat 35 Fatir, ayat 45-nya, ayat paling terakhir sebelum Yasin. Wala yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah walakin yakhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya manusia bikin dosa kontan balasannya detik itu juga, tidak tersisa makhluk bernyawa di muka bumi ini.
Betul. Berarti satu, kita harus nggak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun aslinya layak mati. Ini yang ngomong aja udah bikin dosa berapa kali. Tapi kok nggak mati-mati? Kenapa manusia masih segini rame? Walakin yuakhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Dikatain, nggak ya lu sekarang mah ngaji, so alim. Jawab, ngaji teh bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim baru, pengen. Allah tolong ya jadi, Allah nggak tolong ya nggak jadi. Namanya hamba. Yang saya tahu kalau Allah udah benci sama saya, udah mati pas lagi maksiat. Kenapa masih hidup? Ya Allah sih nungguin tobat kita. Tinggal kita mau gunain sisa waktu kita buat apa? Cik atau fokus yang jadi manfaat aja, jadi kebaikan. Jadi buat yang cuma sekedar coba-coba agama dianggap sebagai coba-coba, apa yang harus mereka lakukan? Ya kita mah cuma bisa dakwahin, mereka berubah Allah yang ngubah, mereka nggak berubah kita tetap dapat pahalanya selagi lillahi ta'ala. Kadang ya udah mereka cuma diutus untuk muncul di hidup kita buat kita dapat pahala dakwah aja. Suatu saat ternyata dia baru jadi kebaikannya. Ada yang baru tobat itu gara-gara lagi kumpul di rumah temen, mules, WC-nya penuh, numpang buang air di masjid sambil jongkok dengerin di masjidnya lagi ada ceramah. Tobat udahannya. Kalau Allah udah pengen muncul waktunya, nggak ada yang tahu. Hari ini bisa jadi dia maksiat, malamnya tobat, besoknya bisa jadi lebih soleh kalau misalnya Allah ubah hidayah. Nah, kita yang maki-maki itu yang dapat dosa. Berarti kalau orang yang dia beriman nih, Pak Ustadz, terus dia murtad nih. Murtad tidak harus pindah agama ya. Murtad yang sudah tidak lagi menjalankan perintah agama. Ya kan? Terus tahu-tahu dia hidayahnya muncul lagi. Dia datang dan dia take itu. Masih layak nggak untuk dia bisa berubah? Selagi orang yang maksiat itu abis maksiat nggak mati, maka ya kata yang punya langit dan bumi, Allah masih kasih dia kesempatan. Karena kalau memang Allah udah nggak mau ada niatan buat ngampunin dia, matiin aja sekalian pas lagi maksiat. Kenapa dia masih hidup? Dan tugas kita bukan ngehakimi, udah. Kalau bisa jadi jalan kebaikan buat dia. Iya dong. Kalau Allah udah nggak niat ngampunin dia nih, matiin aja pas lagi maksiat. Kenapa masih dikasih waktu? Buat teman-teman sahabatku, jangan lupa selamat berbuka puasa, ya kan? Cakep. Kita dari tadi udah 3 episode nggak ada gorengannya. Ayo moga-moga. Iya, mangga. Sambil Bang. Jadi menurut Bang Mongol, fungsi dari agama sendiri itu apa menurut Bang Mongol? Dan sejauh ini udah berapa agama yang Bang Mongol sendiri pernah pelajari? Kalau fungsi agama, sebagaimana awal tadi Mongol bilang, adalah penuntun Mongol untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya kan? Pribadi yang memiliki keyakinan. Karena biar bagaimanapun, kalau orang nanya, lu mau kemana Ngol kalau mati? Ya saya pinginnya ke surga, ya kan? Tetapi kalau belajar berapa agama, saya udah belajar tentang Islam sudah. Agamaku sendiri Kristen Protestan sudah ku pelajari banyak. Terus saya udah belajar agama Katolik sampai ke Vatikan, maksudnya pingin cari tahu tentang banyak hal tuh sampai ke Vatikan. Konghucu saya pasti akan belajar karena ama papa saya juga Buddha. Saudara saya juga bahkan pengurus di Majelis Tinggi Konghucu Indonesia. Saya sudah pelajari. Kalau tentang agama Hindu, saya sudah ngobrol banyak dengan bahkan saya punya teman, salah satu pemuka agama Hindu di Bali besar. Itu juga teman baik. Kita suka ngobrol, suka share sama-sama. Saya ke Bali selalu ngabarin beliau. Jadi saya punya literasi banyak tentang yang namanya agama. Tapi yang saya ambil adalah pembelajarannya, Pak Ustadz. Saya ambil sisi yang membuat saya belajar banyak, dan pembelajaran itu yang berdampak buat Mongol. Saya tidak jadi orang emosian. Saya dulu, mohon maaf karena saya lahir sebagai anak yang tidak berorang tua, otomatis saya make a wall, Pak Ustadz. Saya tidak mau punya siapa-siapa karena malu dengan kondisi diri kan. Pasti kan ada itu dalam setiap anak muda yang dia mungkin yatim piatu, nggak teranggap, saya sekolah aja harus nyuri dan sebagainya. Jadi pasti dia akan hidup dengan dunia sendiri. Tetapi di saat saya belajar tentang agama, saya belajar tentang Nabi Muhammad, saya belajar tentang Nabi Kongcu, saya belajar tentang Krishna, karena kebetulan saya sangat mengagumi juga beliau. Saya belajar dari situ, apalagi saya Kristen kan, saya belajar Yesus juga begitu. Dia sampai disalib, saya belajar.
Dan dari belajar itulah saya bisa ambil positifnya dari semuanya dan saya praktekin dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi orang bilang, oh tapi Ngal kalau lu begini, enggak. Saya nggak terlalu ribet dengan hidup. Apa yang saya pingin makan, saya mampu beli, saya makan. Kalau dulu waktu saya masih stand up awal-awal, Ustadz sepatunya udah 60 juta itu. Karena kita berteman, itu pengaruh pergaulan Pak Ustadz salah satunya. Iya, lingkungan. Karena teman ngajak ke Louis Vuitton, kita nggak ke sana kan, lu hari gini masih Robinson gitu. Ya jadi pasar minggu deh. Iya kan? Tetapi sebenarnya yang membuat orang jauh dari agama itu apa Pak Ustadz? Banyak macam-macam, lingkungan bisa ngepek. Cewek juga paling sering kan? Cewek juga bisa ya, cewek yang termasuk nanti lingkungan dan yang lain-lain. Terus gimana cara dia nyikapin, apa yang dia tonton, bagaimana literasi dia, apa yang dia baca. Tapi ya kadang kita yakin banget kalau Allah udah pengen ngasih hidayah, ngasih pertolongan ke seseorang, maka bismillah sih, nggak ada yang mustahil juga. Tinggal mau jadi apa, ini kebaikan atau tidak. Sebelum kita closing, Pak Ustaz, saya tadi pingin mungkin ada input. Buat sahabat Kui, bagaimana menjadi orang yang beriman yang lebih baik dari sebelumnya. Insyaallah. Semua kan pengen bahagia ya, semua pasti pengen jadi baik. Salah satu cara untuk bahkan satu-satunya cara untuk menjadikan semuanya baik yang saya tahu sejauh ini hidup adalah ya udah ngelihat semua. Kadang masalah itu nggak usah diapa-apain, semudah kita ganti sudut pandang, selesai urusan. Nah, kalau udah pakai kacamata iman, semuanya pasti baik. Tapi baiknya ditanya lagi dulu, apa yang baik bagi orang beriman? Apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Sekarang kalau bahagianya kita masih yang aku suka, bukan yang Allah suka, repot. Kita punya keinginan. Allah juga punya keinginan, pengen kita bahagia dan selamat. Dari lahir sampai sekarang jujur, tapi lebih banyak mengejar yang aku suka atau yang Allah suka? Lebih sering ngejar yang aku suka. Sejauh ini udah ngejar yang kita suka melulu, bahkan sebagian udah tercapai, kok masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih bahagianya masih yang aku suka terus. Padahal kata siapa yang kita suka baik? Anak kecil juga doyannya permen. Pas sakit gigi diambil sama mamahnya. Ngambek dia. Mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Aku mau minggat dari PAUD misalkan. Karena masih kecil kan. Jadi padahal dia teh lagi ditolong. Bu, kok nggak ngebeliin anaknya permen? Kan ibu kaya. Benci ya sama anaknya. Justru sayang, dia udah sakit gigi. Kalau emang nggak sayang mah, ini narkoba. Makan ya sampai mati overdosis. Nah itu kalau nggak sayang. Ya benar, ya benar. Justru kan karena sayang, makanya dilarang. Jadi kebaikan. Udahlah, mau sampai kapan lagi kita nggak nyari kepada Allah. Udah waktunya. Bismillah. Ayo, sahabat-sahabatku, sampai kapan lagi kau mendustakan nikmat Allah yang indah. Masya Allah. Bener ya? Bener. Berarti sedikit lebih lagi. Ya. Jadi buat teman-teman sahabatku, ingat, agama jangan hanya dijadikan sebagai formalitas semata. Jangan jadikan agama itu hanya sebatas embel-embel hidup. Ya kan? Tapi jadikan agama itu menjadi tuntunan dalam hidupmu hingga mencapai level yang luar biasa, yang engkau bukan cuma sebagai sahabat, tetapi menjadi bagian hidup dari nabimu. Ya benar ya? Benar dong. Jangan cuma jadi sahabat. Sahabat mah kadang gajian ada. Tapi kalau udah menjadi bagian dari Islam yang sejati, engkau akan menikmati nikmat-nikmat yang mulia, yang indah, yang gak pernah kebayang dalam hidup kita. Pasti Allah kasih. Sekali lagi saya mengucapkan dengan Ko Denis, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar sampai selesai dan diberikan kesehatan yang sempurna. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Saya Mongol. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.